Awalnya tuh saya nggak suka, awalnya tuh kayak apaan sih gitu disuruh squat, apa males gitu. Saya tuh awalnya bisa suka karena ngeliat progresnya, kayaknya tertarik nih kayak tiba-tiba bisa squat satu plate gitu 60 kilo yang dulu bar kosong aja setengah mati gitu. Halo Repsmania, balik lagi di program Reps Talk. Nah kali ini repsid.com bersama dengan salah satu powerlifter cewek nih sekarang nih. Boleh perkenalkan diri dulu Kak, siapa Kak namanya Kak? Saya Vina dan saya suka powerlifting. Suka powerlifting. Iya. Nah biasanya kalau udah ngeliat yang cewek-cewek cakep kayak gini nih, penonton kita penasaran juga sama Instagramnya. Coba kasih tau dong Instagramnya. Iya, Instagramnya namanya petit.me28. Nah nanti kita langsung cantumin aja Kak di bawah. Oke. Sebelum kita ngomongin soal powerlifting, ya kan? Ini Abul juga pengen tahu nih ya. Sebenarnya awal mulanya tuh udah langsung di powerlifting atau kalau ikut olahraga dulu nih yang lain? Iya, awalnya kan saya membership di commercial gym lah, di Mega Gym. Terus nggak ngerti lah powerlifting kan. Ya awalnya ikut kelas-kelas kayak cewek-cewek gitu. Iya, ikut kelas-kelas kardio. Terus sempet diperkenalkan sama powerlifting, diajarin, tapi awalnya tuh saya nggak suka. Awalnya tuh kayak apaan sih gitu disuruh squat, apa males gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya suka sendiri gitu. Jadi akhirnya malah kardionya itu kelas-kelasnya saya tinggalin, malah saya jadi fokusnya ke powerlifting. Oke, itu di tahun-tahun berapa tuh Kak, ingat ya? Itu mungkin sebenarnya yang saya benar-benar suka ke powerlifting itu mungkin 2017-2018 kali ya. Tapi itu juga sebenarnya saat itu belum terprogram kayak sekarang lah. Jadi kayak cuman latihan tapi kayak nggak ada programnya gitu. Jadi kayak ya progresnya lumayan nggak signifikan lah saat itu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat cewek nih ya pengen ikut di apa maksudnya pengen menggeluti olahraga powerlifting gitu? Kalau saya karena kan powerlifting itu kan kita ngejarnya ke strength kan. Iya kan. Jadi kayak kuat-kuatan lah gitu. Jadi mainnya pengennya kayak squatnya ngejar berapa nih, bisa ngangkat berapa, benchnya berapa, deadliftnya berapa gitu. Saya tuh awalnya bisa suka karena ngeliat progresnya, kayaknya tertarik nih kayak tiba-tiba bisa squat satu plate gitu 60 kilo yang dulu bar kosong aja setengah mati gitu. Terus gara-gara itu kayak pengen lebih kuat lagi gitu. Jadi ada targetnya. Oke. Tapi kebanyakan kan ya kalau cewek tuh kalau kita tanya gitu, misalkan Abul nemuin cewek gitu kan. Takut tuh mau berotot. Itu ya, takut sama beban. Terus takut kayak bikin badannya itu berotot gitu kan? Iya. Mas Vina nggak takut nih? Kenapa nggak takut? Enggak, karena itu tuh mitos sebenarnya. Mitos ya? Mitos, iya. Angkat beban bikin bulky itu mitos kan. Ya, unless kita pakai steroid, ya nggak mungkin bulky. Kalau nggak, misalkan ada juga orang itu ngelihatnya, nih ceweknya kayak looks bulky, sebenarnya dia tuh karena body fatnya tinggi gitu. Jadi karena dia tuh lumayan agak gemuk, terus kayak mungkin latihan angkat beban ada ototnya dikit gitu, kelihatan gitu ya. Jadi kelihatannya besar gitu. Tapi kalau misalkan dia cutting, dia diet, body fatnya turun, pasti kelihatannya bagus gitu. Jadinya ada tone gitu badannya. Oke. Nah bicara soal kesulitan nih kan, aku juga penasaran nih. Sebenarnya kalau buat cewek sendiri ya. Kesulitannya untuk menggeluti powerlifting tuh apa sih kalau dari Kak Vina sendiri yang paling sulit gitu awal-awal? Kalau saya ya awal sulit ya harus ada orang yang mengerti dan ngajarin teknik yang benar sih kalau saya kesulitan. Iya. Dan untungnya sekarang kan saya juga latihannya ada coachnya kan, ada powerlifting coachnya sama Zia. Jadi dia lumayan yang nyusun program saya juga dia, yang ngeliatin tekniknya dia gitu kan ya. Lumayan. Ya jadi kalau saya sih kesulitannya karena harus didampingi gitu jadi biar ada spotternya. Iya, dan menghindari cedera lah betul, gitu. Betul. Nah, kepo sedikit nih, program latihannya sekarang yang lagi ditekunin kayak gimana nih? Kalau programnya detailnya sebenarnya kan dia yang bikin. Saya juga kurang lebih kalau misalkan sekarang kalau minggu-minggu sekarang lagi tapering, kebetulan lagi ngangkat MMA karena nanti mau join rower. Oh iya. Bentar lagi ya minggu ini ya. Iya, Sabtu ini tinggal beberapa hari lagi tuh. Tapering tuh berarti kayak angkat-angkat tipis aja. Iya, angkat tipis, volumenya bebannya ringan, volumenya rendah. Iya, jadi jangan sampai nanti kita kayak doms banget badannya waktu hari Sabtu rower nggak fit gitu. Oke. Nah, aku kepo juga nih. Tentunya tahun lalu kan pernah ikut rower 3 kan? Iya. Ya kan tentunya pasti udah setahun yang lalu udah ada improvement gitu kan. Sebenarnya kalau sekarang nih bicara sekarang
nggak afdol juga kalau kita nggak bicara soal 3 gerakan itu kan, bench press, deadlift sama squat, ya kan. Sekarang udah berapa nih, di beban berat berapa nih? 1 RM ya? 1 RM ya? Saya kemarin bench press deh, bench press kemarin 55. Iya, dapat 1 rep. Dapat tuh ya? Dapat. Iya. Deadlift belum nyoba 1 RM banget, tapi waktu itu terakhir 125 dapat. 125 tuh? Iya. Sekarang berat badan berapa? Sekarang saya di 47. Berarti udah berapa kali lipat tuh bisa ngangkat ya? Iya, lumayan. Gokil teman-teman. Terus nih, squatnya nih. Squat saya waktu itu nyoba 100 dapat. 100 ya? 100. Nggak ngencok. kan ada coachnya gitu yang ngajarin gitu, yang ngeliatin. Sebenarnya kalau cewek-cewek nih ya, pengen kuat nih kayak Kavina tuh tipsnya di awal-awal tuh harus ngapain nih? Pertama sih harus niat dan passionate gitu, karena kan dulu, teman-teman. Iya, karena latihannya itu nggak mungkin bisa hari ini latihan, hari ini enggak gitu. Jadi kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pasti nggak progres. Iya, jadi emang harus dirutinin lah seminggu 3 kali atau 4 kali gitu. Terus ya kalau emang tujuannya powerlifting harus pakai program gitu. Jadi nggak bisa tiap kali kita nyobain 1 rep max terus gitu kan. Nggak bisa tuh ya? Iya, jangan. Cedera yang ada tiap hari. Misalkan tiap hari saya latihan ngangkat 100 ya cedera lah. Bisa tuh ya? Iya, nggak bisa, harus ada programnya. Oh, berarti kalau kita mau ningkatin power kita itu harus di apa ya? Ada program tersendiri gitu? Iya, jadi kayak harus dilihat juga volumenya, intensitinya, kayak gitu, kapan kita harus deload gitu. Oke, waduh ini bahasa-bahasanya kalau teman-teman nggak ada yang tahu nih ya. Kalau deload itu apa coba terangin Kak? Deload itu misalkan kalau saya ibaratnya saya misalkan udah 2 bulan full nih progres terus kan, angkat udah lumayan berat, intensitas itu sudah mulai sangat tinggi, saya harus deload, jadi ibaratnya angkatannya diturunin, ya gitu supaya nanti deload tuh bisa seminggu atau 2 minggu, setelah deload baru saya mulai lagi program kayak mulai volume dinaikin lagi, agak diberatin lagi. Jadi diturunin dulu ibaratnya kalau bahasa awamnya angkat enteng-enteng dulu, tipis-tipis dulu. Tipis-tipis ya. Jadi kalau di fitness biasanya pumping aja. Iya. Betul. Nah, nih Kak, aku pengen tanya juga, penasaran juga. Idolanya powerlifter ya? Iya, powerlifter. Cewek siapa? Cewek saya sukanya itu Serena Abboy. Serena Abboy? Iya, dia fitness influencer juga di luar dan sekecil juga beratnya kayak saya, dia under 47 kalau compete. Dan kuat banget. Iya, karena di sana populer banget kali ya powerlifting dibanding Indonesia. Jadi di sana itu udah ini deh, kompetisinya udah senggol bacok lah. Saya mah lemah hitungannya. Oke, kalau si siapa? Power Buff. Oh, Power Buff Girl. Ya kayak saya pernah denger dia mungkin di kelas 50-an ya kalau nggak salah cewek. Dia kan orang sini. Power. Kayak maksudnya si Ayu. Power Buff Girl. Ya, Ayu ada. Yang orang Kanada kayaknya deh, Power Buff Girl. Soalnya si Ayu bukannya IG-nya Power Buff Girl juga. Soalnya aku kayak poin kakak mention Power Buff Girl gitu. Bukan tuh Ayu, itu yang ikut Rower 3 kemarin. Anak gorila juga. Anak gorila juga. Iya, tapi kalau nggak salah emang ada fitness influencer namanya mirip, jadi kayak selimpet gitu kalau mirip. Pas aku klik, lah kok orang Kanada nih. Gitu. Mungkin karena nama username saat itu. Iya. Oke, next. Nah, ini juga nih. Misalkan kalau disuruh milih. Kalau disuruh milih ya, lebih suka mana nih antara 3F sebenarnya? Iya. Food, fitness, atau film? Aduh, berat. Berat ya? Iya, berat. Saya suka makan. Makanya saya suka fitness, karena saya suka makan. Oh, betul. Iya, tapi mungkin kalau suruh milih fitness. Fitness ya? Iya, karena suka banget sama fitness. Karena kalau habis fitness, semuanya bisa dilakuin tuh. Makan iya, terus kayak misalkan berapa hari gitu nggak fitness tuh kayak nggak enak gitu, badan nggak gerak. Oh gitu, jadi berasanya kayak ada yang kurang gitu? Iya, kayak kurang, kayak nggak enak gitu, lemes gitu. Pengennya gerak gitu, pengennya fitness. Beda deh kalau udah. Sukanya apa biasanya? Saya makanan nggak milih sih, justru kayak apa aja yang kayak. Nggak picky ya? Nggak picky, apa aja bisa makan, tapi emang suka makan. Kalau sekarang film lagi nonton apa nih? Film series deh, kalau film kan rada lagi nggak ngikutin series, saya tuh ikutin mood aja gitu, misalkan lagi pengen bukan Netflix nonton film lagi pengen series, tapi lagi nggak ada series. Tapi suka ada kayak tipe genre film
tertentu? Saya suka komedi, suka thriller, suka semua sih kecuali horor sebenarnya. Sebenarnya kalau thriller sama horor bedanya apa? Thriller itu kan lebih kayak pembunuhan gitu ya? Enggak? Iya kali ya, saya bingung juga ngebedainnya. Kan ada psychology thriller, ada thriller apa, tapi kalau horor kan yang kayak setan-setan yang hantu-hantu itu lumayan lebih jump scare. Itu ngeselin memang, ngeselin memang. Oke, ini tadi kan Abul juga udah bahas nih kan soal ikut Rower kemarin. Iya. Sebenarnya itu event pertama kali kan? Pertama kali. Ya kan? Iya. Alasannya kenapa pengen ikut event itu dulu tahun lalu? Dulu saya kan pemalu sebenarnya. Maksudnya sih? Iya pemalu. Awalnya nggak mau ikut. Tapi waktu itu kayak diajak sih sama Zia, sama anak-anak di Gorilla juga pada ikut kan. Ayolah ikut terus kayak sayang nih udah persiapan, udah maksudnya angkatan udah lumayan gitu kayak coba aja challenge diri sendiri. Terus kayak ya udah akhirnya udahlah iseng ikut gitu. Oke, itu pas ini ya, pas ngangkat ya. Itu sebenarnya ada perbedaan nggak saat Kavina? Beda. Kalau saya ngerasanya beda. Sama enggak gitu. Iya. Kan kalau saya ngerasa beda kan ada orang yang waktu compete diliatin orang hype kan. Iya. Saya kebalikan. Nervous demam panggung justru. Iya, jadi ya lumayan sih nervous. Semoga nanti yang ini nggak gitu nervous. Sama tuh kayak si Aji waktu aku tanya kan berat apa angkatnya pas kapan nih Bu angkatan beratnya pas di kompetisi atau di latihan? Emang beda Bang? Beda, karena kalau di kompetisi biasanya tuh suka kayak ada gangguan-gangguan kayak ya gitulah mental gitu kan. Nervous apa? Tapi ada yang kebalikan dari kita. Ada yang kebalikan. Ada yang justru kayak bakal nyari apa ya PR di compete gitu. Ada yang gitu yang mereka adrenalinnya ke bawah. Kalau di anak di Gorilla ada nggak yang kalau kompetisi hype-nya mungkin ada kali ya. Mungkin ada kali ya. Iya kayaknya ada. Kalau lumayan banyak orang di sini. Oke. Nah, nanti ke depan pengen ikut Rower 4 nih kan? Iya. Apanya nih yang udah dipersiapkan gitu? Persiapkan. Mental ya insya Allah lah. Insya Allah ya. Iya, udah persiapan mental mah. Program ya udah. Cedera juga nggak ada untungnya. Ya kan. Terus ya kira-kira ya udah bisa lah. Udah bisa ya? Ya udah bisa, harus. Oke Kavina, terakhir nih kan. Next di powerlifting ini akan mau ngapain lagi sih gitu? Saya ya semoga bisa jadi makin kuat lagi lah, makin berprogres gitu kan. Makin berprogres ya. Powerlifting sendiri untuk Kavina itu seperti apa? Apa ya? Udah lifestyle sih Mas. Iya, udah awalnya hobi ya lifestyle gitu. Jadi kalau misalkan nge-gym gitu kayak ya nyarinya ya power rack. Iya power rack kan. Nyarinya squat rack. Nyarinya gitu-gitu ya. Jadi ngeliatinnya tuh barbell gitu kayak ini barbellnya enak nggak nih gitu. Apa nih mesin udah main? Saya main weight gitu ya. Main mesin juga buat calculation cuman kayak mesin tuh kayak nomor 2 lah gitu. Iya jadi kalau ngeliat gym baru atau apa gitu ngeliatnya tuh power rack, ngeliatnya barbellnya licin nggak, enak nggak nerlingnya ya gitulah pokoknya. Oh jadi lebih gitu ya? Iya. Berarti sebenarnya picky barbell. Iya, karena powerlifting penting tuh barbell. Bener ya? Iya. Itu perbedaannya apa sih kalau boleh tahu antara Olympic bar ya sama bar biasa? Kalau Olympic kan bar buat weightlifting tuh yang biasa orang pakai buat clean and jerk snatch kan, dia muter banget. Biasanya kalau powerlifting tuh pakai power bar. Oh, power bar. Iya, cuman ya kita pakai Olympic bar juga sebenarnya bisa cuman juga. Mungkin tidak seenak power bar. Kalau power bar tuh gimana sih? Power bar tuh yang khusus buat powerlifting itu Mas. Jadi dia bisa muter nggak sih ujungnya? Enggak. Harusnya enggak. Jadi kaku gitu. Jadi buat deadlift stabil, buat sprint stabil. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya kalau di commercial gym gitu bahkan ada bar yang lebih kayak nggak enak lagi, yang nerlingnya tuh licin gitu loh. Jadi kayak aduh kalau deadlift tuh nggak enak. Nggak enak ya? Iya, karena licin megangnya. Nih tips apa kasih saran nih, Kavina nih. Iya. Buat cewek-cewek yang pengen ikut powerlifting. Pengen ikut powerlifting, ya dicoba aja dulu. Terus sekarang kan di sosial media YouTube banyak kayak informasi yang sangat edukatif lah, yang ngajarin udah informasi itu udah gampang banget didapat lah, program, teknik ya bisa belajar sendiri gitu sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan males dan nggak pede ya bisa hire a coach. Oke, tuh jadi sarannya pakai hire coach ya. Iya kalau biar nggak cedera teman-teman. Iya nggak cedera dan ya lebih mudah sih latihannya, jadi lebih mudah. Alright, thank you so much atas waktunya Kavina. Iya, thank you juga. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya Kavina bisa di mana? tit.me28. Nah itu dia ya. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.